Oke, kembali lagi di channel ini, terutama buat adik-adik kelas 5. Kita akan melanjutkan pembahasan UAS kelas 5 semester 2, UAS Matematika. Dan sekarang kita udah sampai di bagian ketiga. Kita mulai dari nomor 11. Nah, nomor 11 ini mengenai jaring-jaring. Berikut yang merupakan jaring-jaring kubus adalah, nah, kalau untuk jaring-jaring, adik-adik tinggal mengimajinasikan atau membayangkan bagaimana kotak-kotak itu kalau kita bentuk, bisakah dia terbuat menjadi sesuai dengan yang diminta soal. Nah, karena yang diminta soal kubus, jadi kotak-kotak ini harus bisa dibentuk menjadi kubus. Nah, dari kotak-kotak antara opsi A sampai opsi D, yang paling bisa untuk dibuat menjadi kubus itu adalah opsi yang B. Supaya untuk memperjelasnya, kalau adik-adik punya kertas ya, lebih bagus sih kertas origami kalau ada, digambarin aja kotak-kotaknya baru digunting. Setelah digunting, adik-adik silakan lipat mengikuti garis-garis yang ada pada kotak-kotaknya. Nah, apakah kotak-kotak itu nanti bisa membentuk sebuah kubus? Oke, untuk nomor 12 juga sepertinya sama ya, cuman beda bangun aja. Gambar berikut yang bukan. Nah, katanya yang bukan. Jadi kita cari kotak-kotak mana yang tidak bisa dibentuk menjadi balok di sini permintaannya. Jadi caranya juga sama, tinggal diimajinasikan aja atau bisa nanti digambar ke dalam kertas. Kemudian kertasnya digunting, baru dilipat. Apakah nanti ketika dilipat dia bisa atau tidak? Nah, di sini di nomor 12 kita mencari yang tidak bisa dilipat. Jadi kalau kita bayangkan, maka nanti akan dapat opsi yang C, karena yang C ini yang terbentuk bukan balok tapi jadinya kubus. Kemudian untuk nomor 13, kubus berikut yang memiliki panjang rusuk 16 cm adalah, nah kalau kita lihat kan dari opsi A sampai opsi D itu yang disediakan adalah volumenya. Jadi sama aja, sekarang kita kan udah punya untuk rusuknya, atau biasanya diketahui S-nya 16. Jadi kita tinggal cari aja berapa volume balok dengan rusuk 16. Untuk volume kubus. Untuk volume kubus, rumusnya itu adalah sisi pangkat 3. Berarti di sini adalah 16 pangkat 3. Nah, makna dari pangkat 3 adik-adik udah tahu kan? Ya, tinggal dikalikan dengan bilangannya sebanyak 3 kali. Jadinya 16 dikali 16 dikali lagi dengan 16. Nah, ini kalau adik-adik cari hasilnya, kita cari satu-satu aja. 16 kali 16 itu 256. Kemudian 256 dikali dengan 16. 16 kali 256 itu adalah 4096. Nah, kita cari opsi mana yang balok dengan volume 4096. Ternyata ada di, bukan balok ya, kita cari kubus. Ternyata ada di opsi yang C, kubusnya dengan volume 4096. Nah, kemudian nomor 14, ini terkait dengan data, penyajian data. Perhatikan tabel berikut. Tabel banyak hewan di peternakan Desa Melati. Kalau kita lihat ada kerbau 60, sapi 30, kambing 120, kemudian ayam 112 dan domba 70. Nah, pertanyaan dari soalnya ini adalah jenis hewan terbanyak. Pada tabel di atas adalah, udah jelas ya, yang paling banyak itu adalah kambing, ada di opsi yang D. Ini yang banyak pertama karena jumlahnya 120. Kemudian untuk banyak yang kedua itu adalah si ayam 112, dan yang paling sedikit itu sapi, jumlahnya cuman 30. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 15. Spesial untuk yang ini kita bahas sampai nomor 16 ya, karena soal nomor 15 ini berkaitan dengan nomor 16, jadi kita bahas sekali dua. Perhatikan tabel hasil panen berikut. Nah, kalau kita lihat itu panennya dari 2013 sampai 2016. Dalam satu tahun ya, itu ada 3 kali masa panen. Masa panen 1, masa panen 2, dan masa panen 3. Langsung aja kita ke nomor 15 untuk soalnya. Jumlah panen yang terbanyak terjadi pada tahun. Nah, untuk jumlah panen yang terbanyak itu terjadi pada tahun 2016. Bagaimana cara carinya, Kak? Cara carinya itu kan ada 3 masa panen dalam satu tahun ya. Kalau kita lihat 2013 itu ada masa panen 1, masa panen 2, masa panen 3. Nah, nanti kalau kita jumlahin yang 2013 dari masa panen 1 sampai masa panen 3, perhatikan ya, kita jumlahin di 2013 ini masa panen 1
ditambah dengan masa panen 2 ditambah dengan masa panen 3. Nanti hasilnya adalah, nanti adik-adik coba jumlahin sendiri ya. Hasilnya adalah 200, 205. Yang dijumlahin angkanya itu 60 tambah 69 tambah 76. Begitu juga untuk tahun selanjutnya 2014, 15 dan 16. Nah, nanti di 2016 ketika kita sampai 2016, kita menjumlahkan tahun 1, kemudian tahun 2 dan tahun 3-nya, itu jumlahnya adalah 200, 212. Ini yang paling besar di antara tahun-tahun yang ada. Nah, jadi secara otomatis sesuai dengan pertanyaan soal, yang terbanyak itu ada di tahun 2016, ada di opsi yang D. Nah, kemudian soal nomor 16. Selisih masa panen 1 dan 2 pada tahun 2014. Nah, kalau kita lihat ya, pada tahun 2014 itu untuk masa panen 1 itu jumlahnya 75 ton. Kemudian masa panen 2 itu adalah 62 ton ya. Ini masa panen 1, ini masa panen 2. Karena yang ditanya selisih itu kan artinya dikurangkan ya, atau berapa bedanya. Nah, untuk mencari bedanya tinggal dikurangkan antara yang 1 dengan yang 2. Jadi 75 dikurang 62 itu adalah ya 13 ton, ada di opsi yang C. Kalau masih mau lanjut di bagian berikutnya, langsung aja ke bawah kiri layar. Aku ucapkan terima kasih.